Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPG Pangkal Pinang, edisi Senin 11 April 2022. Kembali kita kepada seri yang saya beri judul Kembali kepada Dasar untuk bisa menggali, mengenal, memahami lebih dalam. Kali ini saya akan mengangkat sebuah topik yang sebetulnya cukup berat, tetapi penting untuk kita pelajari dan pahami bersama. Yaitu kita akan melihat kembali kepada doktrin dosa. Mari kita berdoa, mohon Tuhan menolong kita dengan hikmat dari Allah Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami firman-Mu sebagai penuntun kebenaran dalam hidup kami. Biarlah lewat renungan hari ini pemahaman kami tentang dosa itu menjadi lebih lengkap, lebih dalam dari apa yang selama ini sudah kami ketahui. Dan dengan pemahaman yang lebih dalam ini kami bisa mengambil sikap yang lebih baik terhadap dosa-dosa, baik itu di dalam hidup kami maupun dosa-dosa yang terjadi di dunia kami, di dunia ini ya Tuhan. Dan bagaimana kami bisa merespons sebagai anak-anak Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang doktrin dosa, pemahaman mendasar yang kita selama ini, saya harap kita semua sudah tahu dan sudah familiar bahwa dosa itu pada intinya adalah melanggar hukum Allah, atau dalam arti yang lain, tidak mengalahkan Allah, tidak menganggap Allah sebagai Allah yang patut dipuja, yang patut disembah, yang patut ditaati, yang patut dikasihi. Dan karena Allah itu maha mulia, Allah itu maha bijak, Dia itu kudus, Dia mengasihi kita, sehingga melawan Dia, tidak memperlakukan Dia sebagaimana semestinya sebagai Allah, itu adalah dosa. Dan kita sudah sangat familiar dengan kisah bagaimana dosa masuk ke dalam dunia, yaitu ketika iblis mencobai Hawa dan Adam yang ada bersama-sama dengan dia untuk makan dari buah yang Tuhan larang untuk dimakan di Taman Eden, yaitu buah pengetahuan yang baik dan jahat. Sebab kalau mereka makan buah itu berarti mereka mendeklarasikan diri mereka untuk independen, ya, mandiri, tidak lagi tahu apa yang baik dan jahat berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan keinginan hati mereka sendiri. Dan kita sudah tahu bahwa dampaknya masif, bagaimana manusia itu menjadi rusak hubungannya dengan Allah, karena mereka merasa tidak lagi membutuhkan Allah, dan juga hubungannya dengan sesama menjadi rusak. Kita melihat bagaimana Adam dan Hawa yang sebelum jatuh ke dalam dosa tidak mempunyai rasa malu karena tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, dan tidak ada penghakiman satu dengan yang lain. Tapi setelah mereka makan buah itu, mereka menjadi independen, dalam arti mereka ingin menjadi sama seperti Allah, dan mereka saling menghakimi satu dengan yang lain. Dan itulah definisi dari kata malu. Ini adalah salah satu dampak efek dari buah pengetahuan yang baik dan jahat yang Adam dan Hawa makan. Bagaimana manusia itu menghakimi dan dihakimi, merasa tidak nyaman untuk dinilai oleh sesamanya. Itu adalah dampaknya. Nah, itu adalah pemahaman mendasar yang selama ini ya, saya harap kita semua sudah familiar, kita sudah tahu. Nah, hari ini kita akan melihat lebih dalam arti dari dosa itu. Bagaimana kita untuk memahami lebih mendalam, yaitu dengan melihat bagaimana kitab suci menggambarkan dosa itu sebagai sebuah sistem, sebagai sebuah kuasa yang sistemik. Yang sistemik itu artinya yang sangat masif, yang sangat besar, yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Dan salah satu bagian kitab suci yang menggambarkan kuasa dosa yang begitu kuat itu mencengkram manusia, tidak lain adalah di dalam kitab Wahyu. Bagaimana kitab Wahyu itu menyatakan kebenaran, Tuhan menyatakan firman-Nya, yaitu lewat gambaran-gambaran simbolis, yaitu kitab ini dalam genre apokaliptik. Tidak mudah memang untuk memahami kitab Wahyu ini, dan kita bisa ada dalam pemahaman yang keliru, salah menafsirkan.
Dan saya tidak mengajak Anda untuk menggali sampai ke dalam detail dari kitab Wahyu, tetapi kita hanya akan melihat berkaitan dengan topik kita hari ini, yaitu doktrin tentang dosa. Saya sangat mendorong saudara-saudari membaca Wahyu 17 dan pasal 18 itu secara berulang-ulang, ya, tidak hanya satu kali. Tetapi dalam renungan hari ini saya hanya akan mengutip beberapa ayat saja dari situ dan memberikan kepada Anda gambaran apa yang saya maksud, bahwa kita harus memahami dosa itu sebagai sesuatu yang besar, sesuatu yang masif, sesuatu yang sistemik, yang sangat mencengkram kehidupan manusia di bumi ini. Nah, apa yang ada di dalam kitab Wahyu pasal 17? Dalam kitab Wahyu pasal 17, Tuhan menyatakan kebenaran bahwa dunia ini, manusia di dunia ini begitu terikat dengan dosa, dan kuasa dosa itu begitu mencengkram dunia ini, dan digambarkan sebagai seorang perempuan nakal atau pelacur. Dan pelacur itu duduk di atas seekor binatang yang mempunyai kepala 7 dan punya tanduk 10. Dan memang di pasal 17 itu menjelaskan simbol apa itu, dan meskipun kita membacanya, saya rasa tidak langsung kita memahami apa maksudnya. Tapi yang jelas bahwa perempuan pelacur ini digambarkan, saya bacakan ayat 5, pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Ya, jadi perempuan ini disebut, diberi nama label Babel besar. Karena Babel itu sering dipakai Alkitab untuk menggambarkan kerajaan kegelapan, ya, kerajaan dosa. Ya, dan kita harus tahu ini kitab ini adalah kitab genre simbolik, ya, dan kalau digambarkan Babel itu sebagai sistem dosa yang berkuasa di dalam dunia ini, bisa saudara bayangkan, saya analogikan dengan kalau saudara melihat lambang dari klub basket dari kota Chicago, Amerika Serikat. Kita melihat logonya, yaitu kepala banteng yang punya tanduk, kita langsung tahu, oh, ini adalah klub basket NBA dari Amerika Serikat bernama Chicago Bulls, ya. Dan simbol itu merepresentasikan klub basket. Berarti di sana ada organisasi, ada sistem, ada sekolahnya, bahkan, ya, ada stadionnya, ada keuangannya, ada etos kerja mereka, ya, dan lain sebagainya macamnya. Jadi itu saya maksudkan dengan simbol. Simbol itu menyimbolkan realita yang sebenarnya, yang direpresentasikan. Jadi perempuan ini dikatakan adalah Babel, yang adalah representasi dari kuasa dosa yang masif mencengkram dunia ini. Ya, dan dikatakan perempuan itu, ini ayat 4, perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas, penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Ya, jadi perempuan nakal ini adalah simbol dari pemberontakan kepada Allah. Dan di ayat 6 dikatakan, aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Jadi ini adalah representasi bagaimana kuasa dosa orang-orang di dunia ini yang begitu terikat pada dosa ini. Perempuan ini membenci kesaksian Kristus, membenci kebenaran, dan bahkan membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi perempuan ini yang adalah simbolik ini dikatakan mabuk oleh darah orang-orang kudus dan saksi-saksi Yesus. Dan saya tidak ada waktu untuk menjelaskan tentang binatang dan apa yang mereka lakukan, tetapi kita melihat, saudara, di ayat 18 dikatakan, perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja
di bumi. Jadi perempuan itu adalah Babel, kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Tentu kita harus ingat ini adalah simbolik ya, sebuah simbolik bahwa kuasa atau sistem ini yang mencengkram raja-raja di bumi. Dan di pasal 18, Tuhan menubuatkan bahwa perempuan itu atau kota Babel itu rubuh. Saya bacakan di ayat 2, dan ia berseru dengan suara yang kuat. Ini adalah seorang malaikat yang turun dari surga. Katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Jadi dari gambaran ini, perempuan itu adalah sebuah kota, simbolis dari kota Babel, dan Babel ini sebetulnya adalah simbolis dari sistem dosa yang berkuasa di dunia ini, di mana setan-setan bekerja di dalamnya. Jadi bisa kita katakan bahwa perempuan adalah simbol dari kerajaan kegelapan yang mencengkram dunia ini. Dan dikatakan dampaknya semua bangsa telah minum anggur hawa nafsu cabulnya. Raja-raja di bumi ikut berbuat cabul dengan dia. Pedagang di bumi menjadi kaya oleh hawa nafsunya. Jadi ini berbicara tentang bagaimana dosa itu punya arti suatu nafsu, suatu keinginan untuk menjadi hebat, untuk menjadi kaya, menjadi makmur, menikmati segala hal yang enak, yang menarik di dalam dunia ini. Dan mereka membentuk sebuah sistem, mengatur hidup mereka agar memperoleh semuanya itu, kekayaan dan menikmati semuanya itu. Nah, inilah yang direpresentasikan oleh kota besar Babel atau pelacur ini. Dan Tuhan menubuatkan bahwa suatu hari itu akan dihancurkan. Dan dikatakan di ayat 4, aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu hai umatku. Jadi ini Tuhan yang berbicara. Pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit. Dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Kita melihat Tuhan memperingatkan, hai umatku yang kalian tinggal di dunia ini. Tadi saya belum menceritakan bahwa perempuan itu, kalau kita baca di pasal 17, perempuan itu berbaring di atas air, ya, banyak air, dan air itu menyimbolkan bangsa-bangsa di dunia ini. Artinya, kuasa setan ini, kuasa dosa ini, telah menjangkiti, ya, dia bertahta di atas seluruh bangsa di dunia ini. Berarti kita orang yang percaya kepada Tuhan berada di tengah-tengah. Kita dalam posisi yang terjepit. Dan Tuhan menasehatkan, ya, memberi perintah, pergi. Jangan kamu ambil ikut bagian dalam dosa-dosanya. Nanti kamu ikut turut dalam malapetakannya. Ya. Lalu di ayat 6, balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan. Dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Jadi hukumannya diberikan 2 kali lipat. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Kita melihat dosa adalah sebuah sistem, adalah sebuah kuasa yang mencengkram, di mana orang-orang itu mencari kemuliaan, mencari kemewahan, menikmati semuanya itu dengan cara-cara yang kotor. Lalu dikatakan, sebab ia berkata dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Jadi bukankah banyak orang yang mengejar kekayaan adalah bukan untuk melayani Tuhan, bukan untuk melayani sesamanya, tapi punya mental supaya saya tidak usah lagi bersedih, saya tidak usah lagi mengalami kesusahan, segalanya akan tersedia bagi saya.
Ayat 8, sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Kata-kata tentang Tuhan yang akan menghakimi, Tuhan itu kuat, itu sebetulnya sudah ada di pasal 17, dan ini adalah pengulangan. Dan kalau saudara membaca di ayat-ayat selanjutnya, bagaimana raja-raja di bumi yang berbuat cabul hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi meratapinya apabila mereka melihat api, asap api yang membakarnya. Dikatakan, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Selain itu, pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena perempuan itu, sebab tidak ada lagi orang yang membeli barang-barang mereka, dan disebutkan berbagai jenis barang mewah. Ini sebetulnya adalah representasi bagaimana orang-orang di dunia ini memakai perekonomiannya adalah untuk memperkaya diri, bukan untuk tujuan Tuhan. Bukan mendapatkan kekayaan dengan cara Tuhan dan dengan tujuan dari Tuhan, melainkan menjadikan dirinya sebagai pusat. Dan ketika Tuhan menghukum, ketika Tuhan mengadakan penghakiman, pembinasaan, mereka adalah orang-orang yang kecewa, orang-orang yang sedih. Wah, sayang ya, sudah nggak ada lagi. Bahkan dikatakan di ayat 14, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukan lagi. Ayat 15, mereka yang memperdagangkan barang-barang itu, yang telah menjadi kaya oleh dia ini artinya oleh perempuan itu, oleh Babel itu, yaitu sistem itu, akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan meratap mereka berkata, celaka, celaka kota besar, yang berpakaian lenan halus, dan kain ungu dan kain kirmizi, yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Jadi orang-orang yang selama hidupnya hidup dalam sistem pelacur itu, sistem Babel itu, hidup untuk mencari kekayaan, akan kecewa ketika Tuhan datang menghukum, membalas. Ketika Tuhan membinasakan kekayaan itu, Tuhan membinasakan sistem itu, mereka merasa apa yang paling berharga dari mereka itu sudah hilang. Dan ada lagi tokoh-tokoh lain, nahkoda, pelayar, anak kapal yang mata pencahariannya di laut. Jadi ini berbicara tentang nelayan. Jadi ada raja, ada pedagang, ada nelayan yang mencari pencahariannya di laut. Jadi ini bukan eksklusif kepada pedagang saja. Ini berbicara tentang semua orang yang memandang dunia ini sebagai pusat dan memasuki sistem itu untuk memperkaya diri, untuk mencapai tujuan hidup, hidup tanpa penderitaan, hidup tanpa kesusahan, dengan segala kemewahan. Semuanya itu pada akhirnya akan sia-sia. Sebaliknya bagi orang-orang yang percaya dikatakan bersukacitalah atas dia. Bersukacitalah hai surga, karena Tuhan membalas. Demikianlah Babel kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan akan satu hari akan membinasakan, Tuhan akan mengakhiri semua sistem yang adalah dosa, yang adalah penjerat manusia di dunia ini, dan digantikan dengan langit dan bumi yang baru di mana tidak ada lagi dosa. Nah, jadi saudara, hari ini kita melihat bahwa dosa itu bukan hanya soal melanggar perintah Allah, tetap itu intinya, tetap itu esensinya. Tapi kita melihat bahwa dosa itu ternyata adalah telah menjadi sebuah sistem, telah menjadi sebuah kerajaan yang bertahta di atas seluruh bangsa di dunia ini. Bagaimana? Dalam wujud apa? Dalam wujud bagaimana manusia setiap hari mengisi waktunya untuk mencari kekayaan, mencari kemewahan,
dan menjadikan itu sebagai tujuan akhir hidupnya. Dan pada gilirannya menjadikan mereka orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsu dan juga menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekayaan. Menghalalkan segala cara termasuk diantaranya saudara tidak memperhatikan dampak-dampaknya. Baik itu terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terhadap kehidupan rohaninya, juga termasuk tidak memperhatikan dampaknya kepada lingkungan. Kalau saudara membaca ayat-ayat ini di pasal 17 dan pasal 18, bahkan ada satu statement yang mengatakan bahwa bumi ini rusak karena pelacur itu ya, karena dunia ini ya. Jadi dan kita melihat bagaimana dunia kita memang betul-betul secara literal menjadi rusak karena kejahatan manusia, karena ulah manusia yang serakah, yang mencari kekayaan sebagai tujuan akhir dari hidup mereka. Nah, demikianlah saudara renungan hari ini. Sekali lagi saya mohon untuk saudara untuk kembali membaca Wahyu pasal 17 dan pasal 18 berulang-ulang untuk saudara memahami apa yang saya katakan tadi, apa yang saya ceritakan tadi, bahwa dosa itu ternyata adalah sebuah sistem yang begitu masif yang merasuki kehidupan manusia sehari-hari. Bagaimana semua golongan dari raja, pedagang, nelayan, itu hanyalah representasi dari umat manusia, begitu terikat, begitu terjerat, ya, seolah-olah hidup itu hanyalah soal itu, tidak ada yang lain. Dan itulah mengapa saudara di dalam teologi, dalam dunia teologi Kristen, teologi sukses adalah teologi yang sangat berbahaya, karena teologi sukses mendukung apa yang pelacur itu lakukan, apa yang ditawarkan oleh pelacur itu, yaitu kenikmatan, kemewahan di dunia ini. Ya. Nah, oleh sebab itu, mari kita waspada. Mari kita memandang kuasa dosa itu bukan lagi hanyalah masalah personal, melainkan ini adalah masalah kerajaan kegelapan. Ya, dan kita dipanggil Tuhan untuk memerangi semuanya itu. Mulai dari memerangi dosa yang ada dalam diri kita, kemudian kita bergerak bersama untuk menolong orang-orang yang hidupnya ada di dalam sistem kerajaan setan ini. Kiranya renungan hari ini menginspirasi saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.